Sampai 260, dan itu 1 detik bisa menarik dalam 3 kali tarikan dalam 1 detik. Bisa nggak membayangkan kecepatan beliau? Sementara itu kekuatannya, oh Masya Allah, itu Rasulullah. Jadi yang kita ceritakan tadi itu bukan dongeng, bukan khayalan, ya. Ditambah lagi peristiwa heroik yang sangat menakjubkan kita saat Ali sudah tumbuh menjadi lelaki matang di usia yang paling pantas, udah 20-an, di puncak-puncak gagahnya Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib selalu dalam adu tanding sebelum perang, pasti Ali pemenangnya. Nah sekarang saat bukan lagi perang, Ali bin Abi Thalib ngajak sparring siapa yang hebat dari seluruh sahabat Nabi. Diajak sparring, tangan kosong, gulat, tinju, kungfu, menggunakan senjata-senjata manual yang ada, tombak dan sebagainya. Seluruh orang yang berani berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib pasti kalah. Dengan apapun jurusnya, kalah seluruhnya. Ali memang terkenal paling jago bela dirinya. Segala seni bela diri, Ali yang terhebat. Ali bin Abi Thalib. Nampak oleh Rasulullah, Ali sudah mulai bangga, ya, sudah mulai gembira. Dan Rasulullah berkata, mengingatkan Ali, awas nak, di atas langit ada langit, ya, jangan bangga. Jangan sampai engkau berbusung dada, masih ada yang lebih daripadamu. Lalu Ali berkata, aku ingin berjumpa dengannya ya Rasulullah. Engkau takkan sanggup melawannya, kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Maka ini Rasulullah dalam rangka menjinakkan supaya hati tidak sombong, ya. Baiklah, bila engkau ingin juga berjumpa dengan orangnya, dia tinggal di balik bukit sana. Datanglah engkau ke sana pada waktu duha, pas matahari sepenggal ini. Dia nanti engkau di sana. Jangan engkau ajak dia banyak bicara, karena dia tidak suka banyak bicara. Tapi langsung saja fight dengannya. Siap ya Rasulullah. Saking semangatnya kesatria ini, saking berapi-apinya sang pendekar sejati ini, itu Ali bin Abi Thalib. Antum sebagai gambaran bagi antum, ya, kekuatan Ali bin Abi Thalib. Dia pernah menghadapi seorang jago pedang yang paling besar, dan pedangnya juga besar. Oh, dia ini selalu membunuh orang. Kalau kita melawan orang, lawannya pasti mati. Dia tinggi besar, dan dia pemain pedang yang terkuat, dan pedangnya juga besar, berat. Ketika dia ngajak duel, kirimkan orang terhebat di antara kalian. Majulah Ali. Ketawa-ketawa dia melihat postur Ali standar saja, ya, postur Ali standar. Karena sahabat Nabi itu juga nggak ada yang kekar-kekar, yang gemuk-gemuk, itu nggak ada. Dengan ciri khas pedangnya, ketawa-ketawalah dia. Anak kecil, kamu menyingkir, ya, keluarkan jagoan kalian yang paling jago. Maka kata Ali, cukup dengan saya saja kamu. Singkatnya, terjadilah adu pedang. Memang kekuatan orang ini luar biasa. Jangan coba-coba untuk beradu dan tangkis menangkis dengannya. Tapi beda dengan Ali. Pedang yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib disebut dengan Dzulfikar itu adalah pedang dari bahan besi yang terbaik. Sehingga ketika tebasan maksimal dengan kekuatan total, si musuh Allah ini ingin membelah dua badan Ali dari atas ke bawah, Ali pun menangkis dengan pedangnya. Dia tangkisnya sampai terduduk Ali. Coba bayangkan, dari berdiri sampai terduduk. Ini saking kuatnya pukulan orang itu, ya. Kemudian Ali dengan cepat membalikkan, lalu dia ayunkan ke bawah pedangnya dan dibelahnya dari bawah ke atas. Terbelah dua orang ini. Ya Allah. Ini kekuatan Ali, kekuatan, kecepatan, keakuratan itu Ali punya semua. Ali ini memang luar biasa. Walaupun kerja hari-harinya cuma buruh kasar di pasar, tapi dalam perang beliau adalah singa yang paling ganas. Nah, gitu kemampuan Ali, orang semua mengakui. Namun saat ini dalam sparring, Ali mengalahkan seluruhnya. Sampai Ali berkata, ayo siapa lagi yang maju? Ayo siapa lagi? Ali begitu, ayo siapa lagi? Ayo, saya masih di depan kalian, ayo siapa lagi? Rasul sudah mulai melihat ada rasa bangga dalam diri Ali. Maka Rasul tegur macam tadi. Kata Rasul, ada yang menunggu engkau, tunggu di balik bukit sana. Ali pun tak sabar menunggu hari esok. Ya, dia persiapkan maksimal kekuatannya, fisiknya, istirahatnya, segala macamnya. Singkatnya waktu duha dia pun sampai ke situ. Dia sudah melihat ada seorang lelaki berbaju hitam, berjubah hitam.
Lelaki itu membungkus seluruh kepalanya dan wajahnya, hanya tinggal mata saja lagi. Kayak ninja gitu, ya. Cuman dengan ciri khas pakaian laga, pakaian duel. Seperti pesan Rasulullah, kamu jangan ajak dia bicara, dia tidak akan suka bicara. Maka apa kata Ali? Langsung aja to the point, ya. Ayo kita mulai. Hanya beberapa kali gerakan saja Ali langsung dibuatnya tak berkutik, dan sementara tubuh Ali sudah terhempas ke lantai, ya, ke tanah. Kemudian dia tak mampu menggerakkan apa-apa dari tubuhnya, dikunci mati oleh orang ini. Tinggal satu kali gerak, krak, mati itu dah. Maka Ali pun menunjukkan penyerahannya, dia menyerah. Kemudian Ali minta izin, ronde kedua. Ali pakai dengan jurus yang lain lagi, tumbang lagi. Dalam hanya beberapa kali gerak, tumbang. Dan ketika Ali berusaha untuk bergerak, betul-betul nggak mampu Ali menggerakkan sedikit pun tubuhnya yang udah dikunci, ya. Allah. Tinggal sedikit digerak, mati, gitu. Berulang-ulang Ali terhempas ke tanah, kelepung, luar biasa. Dan ini tidak pernah teralami oleh Ali seumur hidupnya. Dia bisa dijatuhkan oleh orang, tapi orang ini dengan gampang sekali menjatuhkannya, dengan cepat lagi. Dan dia menjatuhkan ketika ibaratnya mengunci, kuncian itu kalau digerakkan sedikit mati. Akhirnya sampai 10 kali orang ini pun Ali bin Abi Thalib pun berkata, Tuhan lepaskan saya, ya, saya mengakui saya bukan apa-apanya bagi Tuhan. Maka dilepaskanlah, izinkanlah saya mengetahui siapa Tuhan gerangan. Maka dia pun membuka semua yang membalut di wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal usia Rasul udah usia berapa itu? Hah? Udah usia berapa itu? Dan Rasulullah ketika itu sudah di Madinah. Rasulullah hijrah saja usianya 54. Rasulullah saja waktu hijrah udah usia 54. Ali yang sedang muda-mudanya, usia-usia 20-an, ya. Beliau begitu mudah ditumbang oleh Rasulullah dan gerakannya tidak sedikit pun tidak bisa digerakkan. Allah. Inilah dia kehebatan sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca yang macam ini diceritakan pada anak-anak kita, sekali lagi untuk menumbuhkan rasa respek dan simpatik luar biasa pada hati anak-anak kita pada Rasul. Karena bagaimanapun anak-anak itu kalau diceritakan kepadanya tentang kemuliaan akhlak segala macamnya, itu nomor berikutnya lah kalau bagi anak-anak. Yang itu yang hero-hero itu dulu. Nah, dimunculkan yang hero-hero itu. Dan Nabi punya semua itu berkaitan dengan hero-hero. Kalau kita mau bacalah bagaimana ketangkasan Rasulullah dalam kitab Al-Furusiyah itu, oleh Syekh Ibnu Qayyim, kekesatriaan. Jadi kita kenalkan Rasulullah dalam sisi apa yang anak biasanya suka mendengar, supaya anak tidak menerawang mencari figur. Bagaimanapun manusia dalam hidup ini tetap menyukai figur, walaupun itu fiktif. Ada yang suka Huluk, si buto hijau tukang ngamuk, ya kan? Ada yang sukanya siapa? Thanos. Ada yang sukanya siapa lagi? Iron Man dan sebagainya. Macam-macam lah idolanya. Apalah salahnya kita ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan mampu digerakkannya hanya dengan jarinya, dan bulan didekatkannya hanya dengan isyaratnya. Lalu Rasulullah membelah bulan itu, ya. Kita ceritakan dengan bahasa kita yang membuat anak merasa layak mengenal lebih jauh siapa Rasulullah. Kok bulan bisa dibelah, bulan bisa digerakkan? Coba saja tanya tokoh-tokoh fiktif yang kalian suka itu, siapa yang bisa menggerakkan bulan dari jauh? Siapa yang bisa menarik bulan dengan energinya? Saitama. Kalau ada yang tahu dengan Saitama, tahu Saitama? Saitama itu kalau seminarnya setan yang gitu kan? Saitama. Oh, Saitama itu masih, kalau itu pertama dia fiktif, bohongan, kemudian dia pun masih memerlukan fisiknya.